Di dalam bukunya yang berjudul Goal Setting, Susan Wilson dan juga Michael Dobson menemukan beberapa faktor yang menyebabkan mengapa suatu target itu tidak tercapai, dan mereka juga membagikan tips-tips untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, apa saja? Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, mereka menyampaikan bahwa kegagalan dalam mencapai suatu target itu disebabkan karena menetapkan target yang terlalu banyak, ya. Jadi ada kecenderungan seseorang itu dihadapkan dengan berbagai pilihan dan mau semuanya itu tercapai, semuanya bisa terwujud. Nah, dalam hal ini mereka juga membagikan tips bagaimana kalau di dalam diri kita masih ada kecenderungan untuk menetapkan target itu terlalu banyak. Nah, tips dari mereka, yang pertama, akuilah bahwa kita memiliki keterbatasan waktu untuk menyelesaikan banyak hal yang kita inginkan, ya. Jadi sekali lagi, dalam satu hari kita hanya memiliki waktu 24 jam, dan 24 jam itu tentunya juga tidak hanya melulu digunakan atau dihabiskan untuk proses atau aktivitas kita untuk mencapai target yang ingin kita tetapkan, ya. Yang kedua, membuat skala prioritas untuk diselesaikan, ya. Jadi pentingnya mereka ini menyampaikan bahwa ada skala prioritas dalam menyelesaikan suatu aktivitas, suatu tindakan yang memang dirumuskan untuk dijalankan, itu hendaknya ada skala prioritasnya. Nah, untuk skala prioritas itu bisa dilihat dari yang pertama, dampak, ya, mana yang dampaknya paling besar terhadap kontribusi ke tercapaian sebuah tujuan. Dan yang kedua, pertimbangkan juga dari aspek ketersediaan sumber dayanya, ya, dalam kita menentukan prioritas tersebut. Jadi ada dua variabel, yang pertama melihat kepada dampaknya, dan yang kedua melihat dari ketersediaan sumber daya yang ada, ya. Oke. Yang berikutnya, temukan apakah ada target yang dapat diselesaikan secara beriringan. Jadi boleh jadi ketika kita mencapai, maksud saya merumuskan sebuah tujuan yang ingin dicapai dan sudah membuat turunannya, ternyata ada aktivitas yang dapat dilakukan secara beriringan atau bersamaan, ya, seperti itu. Dan yang berikutnya, fokuskan pada apa yang akan diselesaikan sekurang-kurangnya pada 3 bulan mendatang. Jadi jangan terlalu jauh dulu untuk mencapai katakanlah 6 bulan atau 1 tahun. Tapi tips dari mereka, yuk kita berfokus terlebih dahulu terhadap apa yang dapat dicapai, apa yang dapat diselesaikan dalam 3 bulan ke depan. Nah, yang kedua, yang ini menjadi kontribusi terhadap kegagalannya dalam kita merumuskan suatu target, yaitu membiarkan rasa takut di dalam pikiran kita. Takut nggak tercapai, takut gagal, takut salah menentukan pilihan, dan segala macam ketakutan yang ada, ya. Nah, tips yang disampaikan oleh mereka, yang pertama, temukan sumber ketakutan tersebut itu datangnya dari mana, ya. Jadi dicari dulu sumber ketakutannya. Dan yang kedua, bingkai ulang makna kesuksesan dan kegagalan. Dan yang berikutnya adalah, yuk komitmen untuk mengambil tindakan. Nah, yang ketiga, yang ini berkontribusi terhadap kegagalan atau ketidaktercapaian suatu target atau goal, yaitu karena boleh jadi kita berada di lingkungan yang negatif, ya. Tips dari mereka, yang pertama, identifikasi saja siapakah orang-orang yang negatif tersebut. Nah, yang kedua, kurangi waktu dan perhatian Anda dengan mereka. Dan yang berikutnya, tanyakan pada diri sendiri apakah orang-orang itu memiliki dorongan untuk mengucilkan diri Anda, ya. Dan yang terakhir, menjalinlah hubungan dengan orang-orang yang positif. Nah, jadi orang-orang yang negatif kita abaikan saja, walaupun mungkin bisa jadi dalam keseharian kita sering interaksi, tapi kita harus pandai-pandai bisa-bisa kita untuk mengatur
lebih meningkatkan frekuensi atau intensitas kita berhubungan dengan orang-orang yang positif, yang tentunya itu akan membantu dan mendukung kita menuju apa yang kita tetapkan. Yang berikutnya, mengapa suatu target tidak tercapai? Mereka menyampaikan bahwa karena kita bisa jadi menetapkan target yang tidak realistis. Nah, tips yang disampaikan adalah yang pertama, tetapkanlah milestone atau batu pijakan untuk setiap tujuan. Jadi kita punya tujuan besar, maka jangan lupa dari tujuan besar itu kita bagi menjadi tujuan-tujuan kecil. Langkah-langkah sederhana apa saja sih yang perlu kita capai ya di setiap tujuannya. Yang kedua, jangan lupa tuliskan apa yang menjadi tujuan Anda. Dan yang berikutnya, periksa ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Nah, jadi lagi-lagi apakah target yang kita tetapkan itu realistis atau tidak, itu juga salah satu kontributornya adalah ketersediaan sumber daya yang diperlukan. Yang berikutnya, yang menyebabkan target kita tidak tercapai yaitu terlalu berupaya membuat orang lain terkesan. Nah, jadi contoh sederhana adalah misalkan menghasilkan sebuah pernyataan goal, pernyataan target, pernyataan tujuan itu yang terdengar bombastis dan idealis, ya, supaya orang juga merasa bahwa wow, targetnya keren nih. Apa yang dicanangkan, apa yang ditetapkan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi lebih fokus kepada untuk membuat orang lain terkesan. Nah, tipsnya adalah setiap kali kita menetapkan tujuan, lihatlah apakah kita telah dipengaruhi oleh orang lain, ya. Yang kedua, kalau kita pada saat mengevaluasi ternyata salah satu tujuan kita ditetapkan untuk membuat orang lain terkesan, nah, cobalah temukan apa sih yang menjadi sumber motivasi kita yang sebenarnya. Nah, kenapa mengesankan orang tersebut itu penting buat kita, ya. Dan yang berikutnya, temukan hubungan antara setiap tujuan yang kita tetapkan untuk diri sendiri dan hasil yang ingin dicapai. Nah, yang selanjutnya, yang menyebabkan suatu perencanaan atau penetapan goal itu gagal adalah karena tidak menemukan alasan yang menakjubkan. Nah, tipsnya, pikirkan apa perasaan yang timbul kalau kita berhasil mencapai target tersebut. Ya, jadi pikirkan, kalau seandainya nanti saya berhasil mencapai, apa sih perasaan kita yang timbul? Nah, dan yang berikutnya, hubungkan antara perasaan yang muncul dengan tujuan kita sendiri. Nah, dan yang ketiga, pastikan kita membuat jurnal syukur atas capaian-capaian kecil. Ya, ingat yang di sini disampaikan oleh mereka bukan jurnal syukur atas tercapainya goal besar, tapi atas capaian-capaian kecil. Nah, jadi lagi-lagi capaian-capaian kecil itu ternyata sesuatu yang tidak dapat diremehkan, karena tanpa adanya capaian-capaian kecil, maka tujuan besar pun itu tidak akan dapat tercapai. Dan yang ketujuh, menurut mereka, kenapa gagal? Karena kita tidak mengambil tindakan. Ya. Tips yang disampaikan adalah, satu, mulailah dengan membuat rencana aksi. Nah, dalam hal ini, rencana aksi adalah merinci semua apa-apa saja yang perlu kita lakukan, kapan kita lakukan, dan seberapa sering kita harus melakukannya. Yang kedua, setelah rencana tindakan tersebut dibuat, fokuslah pada tindakan yang akan kita lakukan setahap demi setahap. Mulai dari hari ini, besok, sampai dengan seterusnya. Tahan diri kita dari kekhawatiran berlebih terhadap seluruh rencana kita yang ditahan. Dan yang berikutnya, gunakan jumlah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan, namun dijalani secara konsisten. Nah, itulah beberapa hal yang menjadi penyebab gagalnya ketercapaian suatu target menurut penulis dari buku Goal Setting, dan juga tips-tips bagaimana menanganinya. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semua.